Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas statistika yaitu dengan analisis regresi linier sederhana hubungan waktu dan harga daging ras di Provinsi Jawa Barat 2022 dan 2024. Studi kasus ini untuk uji korelasi dan regresi sederhana. Oke, ada saya sendiri Lulu Herlina Herawati, ada teman saya Muhammad Rafli dan Mbak Miranda Dia Salsabila. Selanjutnya di sini ada latar belakang studi kasus yang dianalisis data set berserta catatan harga daging ras di berbagai provinsi Indonesia sepanjang tahun 2022 sampai 2024. Kelompok 12 berfokus dari data provinsi yaitu Jawa Barat untuk melihat apakah harga bergerak mengikuti pola tren tertentu seiring berjalannya waktu. Di sini ada 965 hari dan dua variabel yang diuji, taraf dan signifikannya 5%. Tujuan analisis sendiri mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi antara berjalannya waktu dengan pergerakan daging khas di Jawa Barat, mengukur seberapa kuat hubungan tersebut melalui koefisien korelasi dan kompensasi determinasi. Adapun membentuk persamaan regresi linear sederhana untuk memperbaiki harga yang berdasarkan waktu, menguji signifikan tren tersebut secara statistik dan taraf nyatanya. Nextnya ada desain studi kasus yaitu variabel penelitian. Di sini kami membuat variabel bebas atau independen waktu hari dihitung sejak hari pertama di tanggal 1 Januari 2022 hingga observasi terakhir mempresentasikan pergerakan waktu secara kronologis dan time series. Di sini pun ada data terikat yaitu dependen yaitu harga daging ras. Rata-rata harian daging ayam ras di Jawa Barat diambil dari rata-rata pas sepanjang periode pengamatan. Di sini ada sumber data yaitu tugas PLB Statika dan Probabilitas kelompok 12. Di sini juga ada periode observasinya yaitu di tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 September 2024 yaitu datanya 965 data harian valid. Di sini juga ada pembersihan data yaitu nilai ekstrimnya. Nextnya kami juga membuat pendekatan statistik metode pengujian itu ada 6 yaitu satu regresi linier sederhana, dua konvensi korelasi Pearson, tiga ada konvensi determinasi, empat ada uji T yaitu uji parsial, lima ada uji simulitas dan enam ada metode IQR dan outliner. Nextnya akan dilanjut oleh teman saya, Mas Rapli. Silakan Mas Rapli. Oke, terima kasih Mbak Lulu atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait format latihan yang akan dianalisis regresi sederhana, di mana kita mempunyai tabel perhitungan antar variabel. Tabel bantu regresi yang kita susun mengikuti kolom X, Y, dan X kuadrat dan Y kuadrat untuk menghitung jumlah sigma yang diperlukan dari rumus koefisien dalam regresi. Karena data berjumlah 965 baris, berikut saya tampilkan hanya 10 baris pertama saja untuk kebutuhan ilustrasi berdasarkan total sigma dari keseluruhan data. Kita menyajikan tabel nomor hari ke, harga dengan variabel Y, lalu ada X kali Y, lalu ada X kuadrat dan Y kuadrat. Selanjutnya, lalu juga ada kami membuat langkah perhitungan, yaitu menggunakan perhitungan koefisien korelasi R, di mana rumus korelasi Pearson itu menggunakan rumus yang tertera di gambar, di mana substitusi nilainya uh, tertulis begitu jelas dalam rumus, menggunakan rumus N untuk hari ke-nya, sampai di titik R untuk mencari data validnya. Oke, yang selanjutnya ada koefisien B dan A, perhitungan persamaan regresi, di mana koefisien arah B dan ada konstanta A, di mana B menghasilkan inputan nilai 0,8558 dan A 35,774,12. Persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y 35 ada titik 774,12 ditambah 0,8558X sebagai variabel. Interpretasi setiap pertambahan satu hari, daging ayam ras di Jawa Barat diperkirakan naik rata-rata 0,86 kg. Konstansa 35,774,12 adalah estimasi harga pada awal periode X yaitu 0 sampai 1 Januari 2022.
Selanjutnya akan dibantu oleh teman saya, Mbak Lulu. Selanjutnya akan balikin kepada Mbak Lulu untuk mengoper tugas ini kepada Mbak Marlina. Oke, tugas selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mbak Miranda. Silakan Mbak Miranda, dipersilakan untuk Baik, menjelaskan. baiklah, saya akan melanjutkan prestasi ini di mana kita akan melihat uji signifikasi model, di mana ada T hitung yang dengan nilai 3,53947. Lalu p-value uji T ini ada 0,0042. Adapun peluang terjadi karena kebetulan kurang dari 0,05 yang berarti signifikan. Lalu ada F hitung dengan nilai 12,5297. Nilai F untuk uji model secara keseluruhan yaitu DF1 sama dengan 1, lalu DF2 sama dengan 963. Lalu ada steady error, di mana dengan nilai 0,2418, di mana galat baku ini koefisien makin kecil maka makin bagus. Tujuh hipotesis ini dapat dilihat dari waktu tidak berpengaruh terhadap harga. Lalu H1 ini juga dapat berpengaruh terhadap harga. Nah, kriteria ini tolak HO jika p-value kurang dari 0,05 dan kurungnya itu 5%. Lalu ada pun keputusan kesimpulan yang signifikan, di mana p-value ini 0,0042 lebih kecil dari 0,05, maka HO tidak ditolak. Lalu terdapat pengaruh tren yang pada waktu terhadap harga daging ayam ras di Jawa Barat yang signifikan secara statistik, meskipun kekuatan hubungannya ini lemah, yaitu arah tren maka akan naik. Selanjutnya, eh, di sini kita dapat melihat rata-rata bulanan yang dimana versus garis regresi. Ini grafik visualisasi tren harga daging ayam ras Jawa Barat periode Januari 2022 sampai September 2024. Adapun keterangan garis ini, garis merah rata-rata harga aktual yang ditandai dengan huruf Y, di mana harga ini benaran tiap bulan. Lalu garis abu-abu ini merupakan garis prediksi, di mana regresi ini sebagai tren atau garis lurus hasil hitungan statistik. Adapun pola yang terlihat yaitu fluktuatif naik turun. Harga aktual naik turun tiap bulan. Adapun puncaknya di sekitar Mei sampai Juni di tiap tahunnya. Lalu turun lagi di akhir tahun. Kemungkinan karena hari raya ataupun hari musim ataupun supply demand. Lalu secara tren seluruhan datar ini naik tipis. Garis regresi abu-abu ini hampir mendatar dengan condong naik sedikit. Ini sesuai sama kesimpulan uji tadi, gimana arah tren akan mengarah ke naik, tetapi kekuatannya lemah. Adapun range harganya berada di kisaran 32.000 sampai 38.000 per kilonya. Paling tinggi ada 38.000, lalu yang paling rendah itu 32.000. Selanjutnya, baiklah, adapun kesimpulannya yaitu menunjukkan arah hubungan yang positif seiring waktu berjalan. Harga daging ayam ras di Jawa Barat cenderung meningkat. Lalu kekuatan hubungan ini yaitu R sama dengan 0,1133 yang menandakan sangat lemah. Adapun R2 itu 0,0128 yang artinya waktu hanya menjelaskan. Lalu ada 1,8% dari variasi harga. Adapun bersama regresi, di mana harga ini naik rata-rata eh, 0,86 rupiah per harinya, itu pun per kilo. Lalu ada pun signifikan statistik, di mana tren ini naik, terbukti signifikan meski hubungannya lemah. Lalu secara implikasi, waktu bukan prediktor utama harga. Ada pun faktor lain yaitu musim, pasokan, permintaan, ataupun kebijakan yang lebih dominan menjelaskan fluktuatif harga. Baiklah, saya akan kembalikan ke Mbak Lulu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, salah pembahasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.